Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Tangannya dipakai dong. Apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Soalnya tadi masih ada yang masih ngoro-ngoro kantong yang kan tapi sambil ngomong. Saya maunya kita semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Gimana kabarnya yang udah pada mudik? Yang habis mudik gimana kabarnya? Masih aman? Aman. Jadi puji Tuhan, hari ini kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menirukan kebaikan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus pimpin kami. Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus jagai kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang ngatur. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan berkati, Tuhan jaga, sampaikan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk teman-teman kami mungkin hari ini masih dalam merasakan sakit penyakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan, karena kesembuhan yang sejati hanya dari Tuhan. Kami yakin itu dan kami sangat percaya itu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian lebih dari segalanya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan
kasih Jadikan Yesus. kami hamba-Mu Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji muliakan nama-Mu. Berikan kami semangat Tuhan. Amin. Berikan Yesus. kami hati yang berapi-api untuk memuji muliakan nama-Mu. Yes, Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan pujian, saya maunya kita semuanya tepuk tangan. Oke? Amin. Dia bebas terlepas, bersama terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Yang takkan terhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar kerja kami. Dengan hujan mujizat terjadi.
Sungguh kami bersyukur semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami melihat sungguh kasih-Mu tidak terbatas. Biarlah kami selalu menyadarinya. Dan biar hati ini selalu limpah dengan puji-pujian akan nama-Mu yang kudus ini. Karena Kau besar, Kau layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, seluruh perhatian, konsentrasi kami, untuk kami mendengar, memperhatikan setiap perkataan Tuhan. Karena perkataan-Mu itu adalah hidup. Perkataan-Mu itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kami rindu kami dimerdekakan dari setiap cara berpikir yang keliru, dari setiap prinsip yang salah, supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Pakai mereka lebih lagi, bukan hanya pada saat mereka mendapat jadwal, tapi dari hari-hari hidup mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kita dalam pujian penyembahan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara satu yang berbeda. Ya, saya sebenarnya sudah siapkan PPT, tapi pagi waktu bersama-sama tim presidensi memuji Tuhan, Roh Kudus menyampaikan sesuatu yang berbeda untuk kita. Jadi mohon maaf saya nggak sempat bikin PPT-nya. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Ya, nama itu kan menunjukkan identitas, menunjukkan jati diri. Ya, banyak orang cari nama. Iya kan, banyak orang pingin terkenal. Ya, ketika saudara mengupload foto selfie-mu, mengupload foto saudara lagi pergi ke satu tempat, ya, itu sebetulnya saudara ingin menunjukkan eksistensi dirimu, ya kan? Ini loh saya sudah sampai ke sini, saya sudah ada di sini, saya bisa makan ini dan ini. Ya. Hari-hari ini orang begitu haus akan identitas diri, haus akan jati diri, pingin dikenal, pingin dianggap, ujung-ujungnya pingin dihormati. Tetapi saudara, kalau kita melihat, ya, kita melihat di dalam Lukas 22 ayat 10 ayat yang ke-7 ya. Kita baca bersama-sama di sini. 2, 3. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, karena ini momennya kita menuju Paskah. Ya, kuat sekali Roh Kudus menyampaikan hal ini. Saudara, dari kisah ini ada seorang yang tidak disebut namanya, betul? Ya, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kita mau makan Paskah. Murid-muridnya tanya, di mana? Di restoran mana? Di restoran Padang, di Mon Cafe, atau di Wonogiri, atau di Aeon? Ya.
Lalu Tuhan Yesus memberikan satu rincian, kamu masuk. Nanti kamu akan ketemu seorang pria membawa kendi. Ikuti dia. Ikuti dia. Dia akan masuk sebuah rumah. Ikuti dia. Nanti kamu bilang sama tuan rumah di situ, Guru mau mengadakan perjamuan Paskah di mana? Nanti orang itu akan tunjukin ke lantai atas. Ruangannya udah disiapin buat kita makan Paskah. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika dikatakan menjelang hari raya roti tidak beragi. Dalam tradisi Yahudi ada hari-hari raya, termasuk hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah. Paskah dalam konteks ayat ini bukan berarti Paskah seperti kita. Paskah mereka adalah Paskah memperingati orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Paskah yang disebutkan di dalam Alkitab beda dengan Paskah yang dirayakan gereja Tuhan zaman sekarang. Dulu orang Yahudi merayakan Paskah itu merayakan nenek moyang mereka waktu keluar dari Mesir. Mereka menyembelih domba Paskah, lalu kasih darahnya ke ambang pintu, usen pintu. Itu Paskah mereka. Nah, Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi melakukan hal itu juga. Mereka ingin makan perjamuan Paskah. Lalu wajar dong perlu tempat. Yang menarik dari kisah ini adalah seorang yang tidak disebutkan namanya. Dikatakan ada seorang laki-laki ya dalam ayat yang ke 10, jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, ini kota Yerusalem ya, masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ada seorang laki-laki yang bawa kendi, dikatakan seorang yang bawa kendi berisi air. Tidak disebutkan namanya, si A, si B, atau si C. Tetapi kalau kita melihat runtuh cerita ini, orang ini punya peran. Orang ini punya peran untuk menunjukkan tempat di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Dan perjamuan Paskah, perjamuan terakhir itu yang sampai hari ini diperingati gereja setiap awal bulan dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang yang tanpa nama yang disebutkan membawa kendi berisi air. Ya, ini satu yang luar biasa. Ketika Yesus menghadapi penyaliban, dia mengatur tempat perjamuan kudus. Tanda yang diberikan sangat spesifik. Orang membawa kendi berisi air. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya yang dilakukan pria ini biasa aja, gak ada istimewanya. Dan bisa dipastikan dia ini bukan orang yang terhormat, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang kaya. Karena dalam tradisi Yahudi yang suka ngambil air, ya, mereka itu satu kampung hanya ada satu sumur. Beda kita tinggal mencetin sanyo hidup gitu ya. Mereka satu kampung satu sumur. Jadi orang ambil air di waktu-waktu tertentu. Dan biasanya orang yang ambil air itu pelayan, hamba, orang kadang-kadang, umumnya kaum wanita. Tapi pria ini mengambil air, pastinya dia mendapat tugas untuk mengambil air. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah ini, dan kalau kita melihat, kalau saudara sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak tokoh Alkitab yang tidak disebutkan namanya. Contohnya, contoh lain siapa? Ketika Tuhan Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, dia dapat 5 roti 2 ikan dari siapa? Seorang anak kecil. Hanya disebutkan seorang anak, tidak disebutkan namanya siapa? Namanya Elok kah? Namanya Yosua kah? Tidak. Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang namanya tidak disebutkan. Tapi tidak disebutkan nama bukan berarti tidak penting.
nyatanya tokoh-tokoh itu dicatat di Alkitab. Karena sebetulnya yang ingin Tuhan tonjolkan bukan nama personal. Yang ingin Tuhan tonjolkan adalah perilakunya. Apa yang dia lakukan itu berdampak. Apa yang dia lakukan itu menggenapi rentetan rencana Tuhan. Kalau orang ini nggak mau ngambil air, mungkin murid-murid akan kebingungan. Di mana tempatnya untuk perjamuan kudus? Dan bisa jadi perjamuan terakhir itu tidak akan pernah terjadi. Tapi justru karena ada seorang yang tidak disebutkan namanya, dan dia pun tidak melakukan apa-apa, dia hanya ambil air. Sesuatu tindakan sepele, tindakan yang semua orang bisa lakukan. Tapi karena tindakannya ini, dia dicatat yang pertama. Yang kedua, dia menggenapi setiap detail rencana Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbanding terbalik dengan kehidupan zaman sekarang. Banyak orang yang ingin punya peran besar, banyak orang yang ingin terkenal, tapi tidak melakukan apa-apa. Banyak orang yang ingin namanya dikenal banyak orang, mempromosikan dirinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar apa arti sebuah nama. Nama akan berarti bila si yang punya nama itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nama akan menjadi berarti ketika yang punya nama itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Percuma saudara punya nama besar tapi tidak dipakai Tuhan. Lebih baik kita tidak dikenal, tetapi Tuhan pakai kita. Amin. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat saudara. Tuhan kadang-kala memakai hal-hal kecil untuk rencananya yang besar. Memakai sesuatu yang kelihatannya tidak berarti bagi dunia. Seperti orang ini hanya bawa kendi berisi air. Tapi itu berdampak untuk peristiwa yang dicatat sejarah. Untuk peristiwa yang sampai hari ini dilakukan gereja, perjamuan kudus. Perkara kecil, ya. Pria ini hanya melakukan hal sederhana, dia bawa air, tapi Tuhan menjadikannya sebagai tanda ilahi. Ya, tanda ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan, yang mendukung rencana besarnya Tuhan, mendukung satu episode penyelamatan umat manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 27 berkata demikian. 1 Korintus 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan itu bekerja berbeda dengan cara berpikirnya manusia. Ya. Tuhan itu kadang-kala memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Kalau kita melihat siapakah murid-murid Tuhan, rata-rata mereka orang biasa, nelayan. Ya, bukan satu pekerjaan yang keren gitu loh. Bukan berarti orang yang hebat juga nggak dipilih Tuhan. Ya, Lukas itu seorang tabib, ya, seorang terpandang. Ya, Paulus itu orang hebat. Tapi kalau saudara merasa bukan siapa-siapa, namamu belum terkenal, bukan berarti saudara tidak dipakai Tuhan. Bisa paham ya saudara? Kadang-kala Tuhan memakai hal-hal yang kecil, orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana untuk melakukan rencana yang besar. Yang penting, ya, yang penting ketaatan, yang penting kesetiaan. Orang ini setia, dia ngambil air, padahal itu sebetulnya di budaya pada waktu itu ngambil air itu urusannya perempuan.
ambil air itu urusannya perempuan. Nah di masyarakat kita kan juga begitu. Ya dalam budaya tertentu, suku tertentu, laki-laki itu nggak boleh masak, nggak boleh di dapur, iya kan? Dalam suku tertentu, ya. Dalam suku tertentu laki-laki itu nggak boleh jemur kain, nggak boleh jemur kain. Jadi itu dijadikan satu pola, satu template. Ya ketika istrinya sibuk, tetap istri harus jemur kain, laki-laki nggak boleh katanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini orang berbeda. Walaupun dia melawan kebiasaan, melawan budaya, dia tetap lakukan. Dia tetap lakukan. Kenapa? Ya dia bisa. Kalau kita bisa, kenapa kita masih terbelenggu dengan aturan-aturan manusia? Ya. Kalau kita bisa lakukan, kenapa kita harus terbelenggu dengan aturan-aturan manusia? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan yang seperti ini yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan suka. Ya. Sesuatu itu mungkin tidak besar, sesuatu itu mungkin sederhana, tidak dilihat orang. Tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Lihat, laki-laki ini gak bikin apa-apa. Dia hanya ambil air, udah balik lagi. Dia gak ngobrol, dia gak, habis ambil air, dia mampir dulu deh ke warung kopi. Enggak. Dia fokus dengan tugasnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, melalui kisah ini, si tanpa nama, saya kasih julukan si tanpa nama ya. Melalui si tanpa nama yang disebut ini, ya kita bisa belajar bahwa hidup kita bisa menjadi petunjuk bagi orang lain. Kita perhatikan kembali cerita ini. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah di satu tempat. Tempatnya nggak tahu, dulu belum ada Google Map. Dulu nggak bisa Sherlock, ya udah kata Tuhan Yesus. Mereka bilang di mana kamu kehendaki? Iya, ntar gue Sherlock ya. Nggak ada. Tuhan Yesus bilang masuk ke kota, nanti kamu ketemu si tanpa nama lagi bawa kendi isi air, ikutin. Saudara perhatikan, si tanpa nama ini ambil air lalu balik lagi. Kalau kita katakan tadi, dia nggak mampir dulu di Starbucks, dia nggak mampir dulu di kopi kenangan, dan ambil air balik lagi. Hidupnya menjadi petunjuk. Hidupnya bisa diikuti. Sehingga murid-murid itu menemukan tempat yang Tuhan Yesus maksudkan. Ini pelajaran buat kita. Bagaimana, apakah hidup saya bisa diikutin orang kepada tujuan yang seharusnya? Kadangkala tanpa sadar kita membawa orang kepada hal yang salah. Tanpa sadar kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Ketika pagi membaca sebentar bagian Alkitab ini, keren juga nih si tanpa nama ya. Bisa-bisanya dia ngambil kendi, saya nggak pikir dia mampir dulu atau ngobrol dulu kan? Enggak, dia langsung ambil air balik lagi, diikuti. Dan orang ini selalu fokus. Si tanpa nama ini fokus. Kira-kira kalau diikutin, berasa nggak saudara? Berasa ya, kalau saudara jalan diikutin kan berasa. Nah murid-murid ini nggak negur si tanpa nama. Dia cuma ngikutin, disuruh ngikutin. Kalau saudara jadi si tanpa nama gimana? Mungkin oleh, ngapain sih lu ngikutin gue? Tapi si tanpa nama ini fokus dengan hidup tujuannya, fokus dengan pekerjaannya. Dia nggak peduli orang komentar apa. Dia nggak peduli apa yang dilakukan orang, dia fokus dengan tujuannya. Kadang-kala kita kehilangan fokus ketika ada orang yang komentari hidup kita, ketika ada orang yang bersikap tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita nggak fokus dengan apa yang kita kerjakan, kita terbalik. Kita ngurusin yang receh-receh itu. Belajar dari si tanpa nama. Dia ngambil air, udah pulang. Fokus kepada tujuan hidup itu penting. Kalau kita fokus dengan tujuan hidup kita, maka hidup kita bisa diikuti. Hidup kita jadi teladan. Kalau fokus hidup kita menyenangkan hati Tuhan, ya fokuslah menyenangkan Tuhan. Gak usah pusing, gak usah berusaha menyenangkan hati orang lain. Ya.
Berulang kali saya selalu katakan, yang penting Tuhan lihat. Amin. Hari ini saya tekankan lagi, yang penting saudara dikenal Tuhan. Amin. Nggak dikenal orang lain nggak apa-apa, nggak. Yang penting saudara dikenal Tuhan. Saudara tahu siapa orang yang paling dikenal Tuhan? Siapa? Orang yang rajin berdoa. Betul? Karena tiap kali berdoa Tuhan lihat dia lagi, Tuhan lihat lagi. Tuhan gak bosan ketika kita sering berdoa, saudara. Hanya orang yang rajin berdoa, rajin menyembah, rajin bersaat teduh, itu dikenal Tuhan. Kenapa absen terus? Datang terus sama Tuhan. Oh iya, gua kenal. Tapi kalau datangnya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali, Tuhan garuk-garuk kepala. Kemana ini? Gue lupa. Ya gak juga sih Tuhan seperti itu. Tapi semakin kita sering datang sama Tuhan, maka Tuhan makin mengenal kita, dan kita pun makin mengenal Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hidup kita bisa menjadi petunjuk bagi orang lain. Biarlah hidup kita bisa diikuti oleh orang lain. Cara hidup kita, ya, cara kita merespon masalah, ya, cara kita menghadapi pergumulan hidup, bisakah diikuti oleh orang lain? Bisakah itu diteladani oleh orang lain? Kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan? Untuk menjadi saksi, hidup kita harus bisa diikuti. Supaya hidup kita bisa diikuti orang lain, kita harus fokus dengan tujuan hidup kita. Jangan biarkan kita gagal fokus. Kadang-kala kita gagal fokus ketika ada masalah. Kadang-kala kita gagal fokus ketika ada orang yang nyinyir sama kita. Ada orang yang pasang status yang, waduh ini kena gua nih. Ya lu aja terlalu baperan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita fokus dengan hidup kita. Tuhan mau bawa kita kemana? Ikutin. Supaya kita juga diikutin oleh orang lain. Ya. Coba bayangkan di acara 17 Agustus di Istana Negara ada yang namanya Paskibra, pasukan pengibar bendera. Itu ada pemimpinnya kan? Pemimpinnya jalan di depan. Semua yang di belakang ikutin pemimpinnya. Kalau pemimpinnya selengean gimana, saudara? Bubar pasukannya. Ya. Saya mau katakan, setiap kita tanpa sadar ada orang-orang yang mengikuti kita. Seorang kepala keluarga tanpa sadar, istri dan anakmu mengikuti engkau. Bagaimana imanmu? Bagaimana kesungguhanmu beribadah? Bagaimana doa-doamu? Bagaimana responmu ketika menghadapi masalah? Istri anakmu lihat. Jadi jangan selengean. Jadi ayo serius dengan hidupmu. Oh, saya kan bukan kepala keluarga, Pak. Saya seorang istri. Iya, istri. Minimal anak-anakmu mengikuti kamu. Iya kan? Minimal anak-anak ngikutin mamanya gimana. Mamanya kalau lagi gak punya uang gimana? Wah, mama gua kalau gak punya uang ngomelnya dari pagi sampai sore. Nah itu akan ditiru anaknya begitu. Anaknya udah kerja, gak punya uang, kita ikut anaknya ngomel terus. Ya kan kita kayak lihat cermin, lihat gambaran diri kita. Yang perhatikan, tanpa sadar kita itu orang yang diikuti. Bilang sama mereka, kamu tuh diikuti. Hati-hati dengan hidupmu. Ya. Kita harus punya hidup yang bisa diikutin orang lain, hidup yang bisa diteladanin orang lain. Ya. Bagaimana orang bisa mencapai tujuan kalau kitanya belok-belok? Si tanpa nama ini, dia fokus dengan kerjanya. Dia memang melakukan hal yang sederhana, tapi hal yang sederhana itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, terutama teman-teman para pelayan Tuhan, sesederhana apapun pelayanan itu berarti di mata Tuhan. Amin. Fokuslah dengan tujuanmu melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Fokus dengan itu. Fokus itu gimana? Ya lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Minimalkan setiap kesalahan. Minimalkan setiap pelanggaran. Karena apa? Banyak orang yang mengikuti kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, iya, si tanpa nama itu mungkin gak sadar, ya. Tapi apa yang dia lakukan itu mengarahkan murid-murid Tuhan ke tempat yang Tuhan inginkan, ya. Matius 5 ayat 16 katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kalau mau orang itu mengikuti terang, mengikuti cahaya, ya. Ketika saya pelayanan di Kalimantan Barat atau waktu pelayanan di Sulawesi, ya, keluar masuk hutan, saya senang kalau di depan itu ada cahaya. Ketika masuk hutan, naik ke gunung, ketika udah di puncak, lihat di bawah ada cahaya. Saya ikutin cahaya itu. Kenapa? Itu pasti perkampungan. Saya akan ikutin. Oh, arahnya ke sana, bukan ke sana. Berarti kampungnya ada di sana. Saudara, kalau hidup kita menjadi cahaya, menjadi terang, kita akan membawa orang pada Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, kita baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Ini adalah peringatan, nasihat buat orang-orang Yahudi yang merantau, yang tinggal di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Alkitab selalu mengidentikan bangsa yang bukan Yahudi sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukankah saudara dan saya juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah? Di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Ini nasihat buat kita. Kita baca sama-sama. 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Ini gak perlu ditafsirkan macam-macam. Ini perlu dilakukan. Amin. Milikilah cara hidup, bukan pencitraan, tapi cara hidup, gaya hidup yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, di pekerjaan, di masyarakat, supaya ketika ada orang bilang, oh dia nggak benar, itu terpatahkan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, bukan dengan omongan. Ya, bukan dengan omongan, tapi dengan perilaku kita, dengan sikap hidup kita. Oh, ini orang baik. Ini orang baik. Biarlah kita mengubah paradigma mereka. Ya, kita harus sadari di Indonesia kekristenan dimusuhi, salah satunya itu warisan sejarah. Karena yang membawa kekristenan ke Indonesia itu para penjajah. Ya. Saya waktu melayani di daerah Jawa Tengah, melayani ke desa-desa, mereka ada satu stigma, ada satu stempel yang melekat. Ojo jadi wong Kristen, kui agamane londo. Jangan jadi orang Kristen, itu agamanya penjajah. Mereka sudah diajarkan turun-temurun, bapakmu mati gara-gara disiksa Belanda. Belanda itu Kristen, jadi Kristen sama dengan penyiksa. Itu template yang sudah tertanam di pikiran mereka. Saudara dan saya punya kewajiban untuk mengubah pikiran seperti itu. Caranya gimana? Pembuktian. Buktikan bahwa kita bukan orang jahat. Amin. Buktikan bahwa kita benar-benar baik, bukan hanya di luarnya, tapi dari dalam. Di lingkungan saya, pada awalnya, ketika awal-awal saya tinggal di lingkungan kami, kekristenan itu ya dimaknai ya seperti tadi, gak baik gitu kan, ya gak baik. Sehingga ketika saya bikin
Komsel Ekumene mereka bikin tanda tangan menyatakan tidak setuju minta dibubarkan. Saya ngomong dengan tokoh yang memprovokasi hal itu, saya ngomong baik-baik, dan akhirnya tokoh itu sampai sekarang kalau ketemu saya dia teriak saudaraku. Saya tidak dibilang si kafir lagi, tapi saya dibilang saudara. Setiap kali salaman dia lucu, walaupun usia dia lebih tua dari saya, dia tiup tangan saya. Kita selalu berpelukan kayak Teletubbies begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari mana? Kita tunjukkan. Saya katakan kepada teman-teman, saya masuk ke kalangan persautaon, saya bilang, ayo kita tunjukkan kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak seperti apa yang dibayangkan mereka. Saya buat itu. Saya buat itu. Tunjukkan di lingkungan. Ketika mereka sholat Idul Adha, pakai di yang tahu rumah saya, kalau sholat Idul Adha jalan utama tuh ditutup karena sholat di situ. Saya bilang sama teman-teman yang Kristen, Pak, libur udah besok libur, ayo kita bantuin mereka. Bantuin apa Pak? Kita nutup jalan, kita ngatur parkir. Dengan hal seperti itu, pandangan mereka sama kita berubah. Sampai hari ini, puji Tuhan, kekristenan di Taman Pramusa diberikan kebebasan luar biasa. Bahkan Natal tahun baru dijadikan program wajib RW. Kemarin saya dapat undangan lagi 18 April Taman Pramusa bikin Paskah bersama. Bukan cuma Natal, Paskah bersama. Dan yang keren saudara, undangannya paling bawah ketua sekretaris panitia bawah mengetahui ketua RW, bukan ketua RW, ketua RW mengetahui, itu tanda tangan turut mengundang. Dari mana? Ketika mereka melihat kita tidak seperti yang diajarkan kakek neneknya. Mereka melihat perbuatan baik. Mereka melihat bukti nyata dari kasihnya orang Kristen. Kita tunjukkan ketika ada yang kedukaan kemarin 1 hari sebelum Lebaran, ada yang meninggal. Muslim, orang Kristen langsung. Dan kita banyak yang gak mudik kan. Kita pasang tenda, kita ikut melayani. Mereka melihat. Nah, biarlah ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan ke depan. Amin. Miliki cara hidup yang baik di tengah lingkungan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita itu adalah kompas rohani bagi orang lain. Hidup kita itu kompas rohani, penunjuk jalan. Kalau kompasnya rusak, tersesat semua. Kita mengikuti Tuhan, orang mengikuti kita sampai semua ke tujuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cara hidup kita itu bisa bawa orang kepada Tuhan. Tapi cara hidup kita juga bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Ya. Jadi cara hidup orang Kristen itu penting karena kita ini kompas dilihat orang. Kalau orang Kristen isinya ribut terus rumah tangganya, tetangga bilang sama anaknya, jangan sekali-kali lu pacaran sama orang Kristen. Tuh, sebelah suami istri Kristen ribut terus, papa nggak mau kamu nikah sama orang Kristen. Iya kan? Bisa jadi batu sandungan. Kita bisa jadi contoh, tapi kita juga bisa jadi penghalang. Pilihan di tangan kita. Kita mau jadi kompas yang benar atau kompas yang rusak. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya selanjutnya. Si tanpa nama itu jelas tidak dikenal, nggak dipuji, ya namanya nggak dicatat. Siapa namanya nggak dicatat. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kesediaannya waktu Tuhan pakai itu menjadi poin bahwa kisahnya tercatat di dalam kitab Injil, kisahnya tercatat di dalam buku legendaris ini. Dia bukan siapa-siapa, bahkan bisa dikatakan dia seorang pelayan, orang suruhan. Tapi masalahnya bukan tergantung apa status kita di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat. Bukan status kita seperti apa, bukan level pendidikan kita bagaimana. Tapi masalahnya, bersedia nggak kita dipakai Tuhan? Bersedia nggak kita masuk dalam rencananya? Ya. Masuk dalam rencana Tuhan itu bukan sesuatu yang gimana-gimana.
Orang bilang, saya takut masuk dalam rencana Tuhan, nanti saya diutus ke Papua melayani di sana. Enggak. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau saudara hanya seorang ibu rumah tangga, ya saudara paling diutus di lingkungan ibu-ibu arisan RT untuk menjadi berkat di sana. Kan begitu. Kepada kita Tuhan tidak bebankan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Memang ada orang tertentu yang dipanggil untuk panggilan khusus. Ya. Saya punya teman hamba Tuhan sekarang sudah almarhum. Waktu masa hidupnya dipanggil dengan panggilan spesial. Apa? Nampung orang gila di rumahnya. Satu rumah dengan orang gila. Ya, kadang-kala pelayanan kayak gini ini pelayanan khusus. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Tapi percayalah, Tuhan tidak menuntut kita lebih daripada yang kita mampu. Yang penting kesediaan kita. Tuhan, aku mau menjadi petunjuk jalan buat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Aku mau menjadi petunjuk jalan supaya mereka mengenal kebenaran di dalam Kristus. Caranya di mana? Cara hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, perang kecil bisa memberi dampak yang besar. Melalui perang si tanpa nama ini, perjamuan kudus boleh terjadi. Nah, perjamuan kudus itu mengarah kepada momen penyaliban. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Dalam Kolose 3:23, apapun yang kita lakukan, dalam bekerja, ya, dalam narik angkutan online, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya yang driver online, coba miliki bayangan. Penumpang yang saya layani harus melihat Kristus di dalam diri saya. Bagaimana ketika macet, bagaimana ketika mobilmu dipotong. Ketika saudara mobilmu dipotong, kurang ajar yang di sebelahnya. Padahal di gantungan spionnya salib, ya salib kok bilangnya begini. Hal sederhana kan saudara, hal sederhana itu. Tapi sesuatu yang sederhana bisa berdampak besar, bisa membuat orang menjadi percaya Kristus atau makin jauh dari Kristus. Dari hal-hal yang sederhana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan berkata setialah dalam perkara yang kecil. Karena kadang-kala hal yang kecil ini nggak diperhatikan orang, ya kan? Hal yang kecil nggak diperhatikan orang. Beberapa waktu yang lalu, salah satu security di komplek kami, di hidungnya ada tumbuh jerawat. Ya karena jerawat, ya apalagi kecuali untuk cewek ya, untuk cewek belum menikah, jerawat itu menjadi masalah yang super besar, big problem. Ya, kelihatan, wah nanti bagaimana. Tapi karena ini udah bapak-bapak, udah punya cucu, ada jerawat, itu masalah kecil, betul nggak? Tapi karena masalah kecil tidak diperhatikan, tahu nggak? Dia kopek jadi luka, infeksi, operasi, ternyata dari kopeknya itu muncul sel-sel kanker sampai dia meninggalnya, saudara. Hal yang kecil kalau saudara abaikan, itu bisa jadi malapetaka dalam hidupmu, saudara. Gak apa-apa, gak usah berdoa, gak apa-apa, yang penting masih ke gereja. Gak usah satu lu gak apa-apa, saya masih rajin ke gereja, masih rajin komsel, hati-hati. Hal yang kecil kalau diabaikan, itu bisa mendatangkan malapetaka besar dalam hidup. Gak ada pembalap motor jatuh itu karena batu yang besar, batu segede mimbar, gak mungkin kecuali dia ngantuk. Tapi pengendara motor jatuh karena kerikil, karena pasir yang gak kelihatan, yang dianggap remeh, gak apa-apa. Perhatikan ini saudara, hal yang kecil itu bisa berdampak besar, baik dalam hal positif maupun dari segi negatif, ya kan? Hal yang kecil bisa berdampak besar. Ya. Ada seorang pembantu rumah tangga, kecil kan pekerjaan ini kecil. Pembantu rumah tangga ini dia selalu berdoa dalam setiap apapun yang dia lakukan. Disuruh majikannya pergi, dia berdoa.
Sampai satu saat majikannya tanya, kenapa sih kamu selalu berdoa kalau berdoa? Dia cerita, ya saya sadar bahaya selalu mengancam saya. Apapun bisa terjadi, bisa dirampok, bisa kecelakaan, bisa saya salah beli, pulang lalu nyonya marah. Jadi saya minta tuntunan Tuhan. Hal yang sekecil itu membuat akhirnya majikannya bilang, ajari saya tentang iman. Hal yang kecil loh saudara, ya kan? Tanpa perlu berkhotbah, tanpa perlu cerita, tanpa perlu mengarang narasi yang begitu indah, hanya dengan perilaku yang sederhana orang bisa dibawa kepada Tuhan. Tapi kebanyakan kita kan di posisi sebaliknya, ya. Kita kadang-kala mengabaikan, gak apa-apa. Yang gak apa-apa ini ujungnya jadi apa-apa. Ya, jangan abaikan hal yang gak apa-apa. Ya, sisi positifnya, saudara, tidak ada yang sia-sia ketika kita lakukan di dalam Tuhan. Saya berpikir, ya saya pernah loh saudara, pernah bilang sama istri saya, malas bikin renungan pagi, belum tentu juga dibaca. Ada kala cuma amin doang, belum tentu baca juga. Gak tahu sih, Allah-Allah Tuhan yang tahu. Yang suka kasih amin, saya nggak menghakimi saudara, tapi hanya Tuhan yang tahu. Hanya sekedar amin atau shalom atau benar-benar baca, berdoa, saya nggak tahu, itu urusanmu sama Tuhan. Saya pernah merasa, bangun masih pagi-pagi, apalagi kalau pulang misalnya udah jam 12, jam 1 sampai rumah pagi harus bikin tuh, rasanya jujur itu berat pakai banget. Apalagi mata saya kan nggak seperti saudara ya, saya harus kadang-kala ada salah ketika pagi itu. Tapi saya terberkati. Waktu Natal kemarin ada salah, jadi saya kirim renungan ini bukan hanya kepada jemaat dan grup jemaat, ada beberapa orang di luar yang jemaat gereja lain yang saya kirimi juga secara pribadi. Natal kemarin dia bilang gini, selamat Natal. Lalu dia, terima kasih untuk setiap firman yang dibagikan tiap pagi, saya diberkati. Kayaknya cuma kirim aja ya, tapi dia testimoni begitu, itu memuatkan banget. Nah saudara, itu kan hal yang kecil yang saya lakukan, tapi tanpa sadar itu memberkati. Jadi mari, jangan menganggap hal yang bukan apa-apa itu lalu kita abaikan. Kadang-kala bukan apa-apa itu bisa menjadi sesuatu berkat yang besar dalam hidup kita, tapi bisa jadi hal yang bukan apa-apa itu bisa menjadi bencana besar dalam hidup kita. Karena itu mari perhatikan sekecil apapun yang kita lakukan. Mungkin omongan, mungkin hanya candaan, tapi tanpa sadar candaan itu bisa melukai orang lain. Ya. Kadang-kala hanya sekedar untuk bikin rame, tapi nggak semua orang bisa menerima sikap yang seperti itu. Makanya kita harus tetap berhati-hati. Saudara yang dikasih Tuhan, apa arti sebuah nama? Yang tidak dikenal ini, dia tidak disebutkan namanya, tapi dia dipakai dalam rencana besar. Peran utamanya, dia menunjukkan jalan. Dan saudara yang dikasih Tuhan tidak mencari orang yang terkenal. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Ya, Tuhan cari orang yang setia, orang yang mau fokus dalam hidupnya, orang yang mau serius dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini saudara merasa, bukan siapa-siapa. Pelayanan saya hanya kecil, di gereja kecil aja, udah pelayanan kecil di gereja kecil. Saudara yang dikasih Tuhan, pesannya adalah Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal apa yang saudara lakukan. Bahkan Tuhan mau memakai saudara. Mungkin hari ini saudara nggak tahu apa dampak dari pelayanan kecil, tapi suatu saat saudara akan melihat namamu tercatat di dalam kehidupan. Kisah hidupmu direkod oleh Tuhan. Kisah hidupmu yang mungkin kamu pikir saya bukan apa-apa, tapi semuanya direkod oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan gak manggil kita untuk jadi terkenal. Ya, lebih baik menjadi orang yang tanpa nama tetapi dipakai Tuhan, daripada orang yang terkenal tapi gak dipakai Tuhan. Amin.
Mari kita datang sama Tuhan. Mari di musik. Haleluya, haleluya. Menaikkan pujian tadi lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, remnya saja. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin
yang pribadi berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau seperti si tanpa nama itu. Aku mau hidupku berarti, Tuhan. Aku mau jadi sepi. Aku bersedia melakukan apapun. Aku bersedia, Tuhan, supaya hidupku bisa dicontoh orang, supaya hidupku bisa diikuti orang, supaya hidupku menjadi kompas kehidupan. Mungkin bukan hal yang besar, hal yang kecil, tapi kalau dilakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saudara bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara bisa bawa orang kepada Tuhan. Gak perlu banyak cakap, gak perlu banyak cerita, gak perlu banyak action. Lakukan saja hal-hal kecil. Dan orang yang paling dikenal Tuhan adalah orang yang rajin bersekutu, orang yang rajin datang sama Tuhan dalam doa, dalam saat teduh, dalam pembacaan Alkitab. Haleluya. Menjelang Paskah, biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Jangan abaikan hal-hal kecil. Jangan anggap remeh hal-hal yang sepele. Karena itu biasanya berdampak besar. Kesalahan-kesalahan kecil yang tidak segera dibereskan, dosa-dosa yang dianggap kecil yang tidak segera bertobat, itu bisa mendatangkan murka Allah. Tapi kesetiaan kecil dalam berdoa, dalam membaca Alkitab, itu justru akan membuka pintu berkat yang besar, membuka peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pergumulanmu. Kalau kau bergumul dengan ekonomi, mari periksa kembali tata kelola keuangan. Karena dari semua berkat yang Tuhan beri dalam hidupmu, di dalamnya ada bagian sesama, di dalamnya ada bagian pekerjaan Tuhan. Mulai atur ulang pengelolaan keuangan saudara. Kalau hari ini saudara bermasalah dengan kesehatanmu, mungkin saudara selama ini mengabaikan apa yang kamu makan. Mungkin selama ini saudara mengabaikan pola hidup yang benar, pola hidup yang sehat, sehingga tubuhmu sakit. Sakit itu sebetulnya bentuk demo dari tubuh kita. Bentuk demo dari tubuh kita. Karena mungkin dia kurang istirahat, kurang diistirahatkan. Dia demo karena mungkin makanan yang diterima itu bukan hal yang baik. Perbaiki tata kelola kesehatanmu. Perbaiki pola makanmu, pola istirahatmu. Karena sekali lagi, kadang-kala hal-hal kecil yang kita gak perhatikan justru mendatangkan hal yang besar. Seperti bapak yang saya ceritakan tadi yang ada jerawatnya, dia gak kelola dengan baik, dianggap remeh, fatal dan benar. Bapak hamba berdoa untuk setiap kami. Biarlah setiap kami melalui kebenaran ini sadar bahwa hal-hal kecil itu bisa berdampak besar. Hal-hal yang seringkali kami abaikan itu justru bisa mendatangkan musibah, bisa juga mendatangkan berkat yang besar. Sebab itu biarlah kami boleh memperhatikan hal-hal itu, terutama dalam kaitan hidup dalam kebenaran, supaya kami boleh menjadi kompas buat orang lain.
kehidupan kami boleh diikuti, boleh jadi contoh, dan orang bisa kami bawa kepada Kristus tanpa harus kami banyak berbicara. Tapi dengan mereka melihat hidup kami, lihat gaya hidup kami, ketika kami ada masalah, ketika kami disakiti orang bisa berjumpa dengan kasih Kristus melalui hidup kami. Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus, supaya kami bisa hidup jadi berkat, memancarkan terang Kristus di tengah dunia ini. Dan kami sadar panggilan kami begitu mulia. Terima kasih Tuhan, kalau kami yang orang biasa ini dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar. Tuhan merencanakan hal yang besar dalam hidup kami, melalui hidup kami. Biarlah kami tetap fokus dengan kehidupan ini, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, kami fokus supaya pada akhirnya rencana-Mu yang besar itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Bapa. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas hari-hari serta atas kesehatan jasmani dan rohani kami Tuhan, serta keekonomian kami Tuhan hingga saat ini. Engkau selalu mendampingi kami Tuhan. Tuhan, mungkin ada sedikit persembahan yang kami berikan Bapa. Terimalah dan jadikanlah ini persembahan kami untuk bekal kami nanti di surga Bapa. Ya baik Bapa Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini Bapa kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena kami terberkati oleh firman-Mu Bapa melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau yang selalu memakai hamba-Mu yang berbicara di tempat ibadah kami ini Bapa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu satu pekan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kami mana kami berada Bapa. Bapa yang baik, di Jumatnya akan datang Bapa, kami akan melakukan retreat di Mega Bendung Villa Makarena Bapa. Biarlah ini retreat kami ini Engkau berkati, mulai kami nanti berjalan dari tempat ibadah kami ini sampai ke tempat kami tiba di Mega Bendung Bapa. Kami datang ke retreat nanti Bapa, kami turut hadir untuk menguatkan iman yang daripada-Mu Bapa, agar kami lebih mengenal lagi kasih daripada-Mu dan mengenal Kristus Bapa. Bapa yang baik, setiap jemaat yang hadir di pagi hari ini Bapa mempunyai kerinduan masing-masing. Biarlah kerinduan-kerinduan kami ini kami sampaikan kepada-Mu Bapa, agar kiranya kami Bapa semakin menjadi terang di dalam lingkungan dan kehidupan kami, di mana kaki kami ini kami langkahkan Bapa, agar kasih daripada-Mu bisa menjadikan cermin di dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk tempat ibadah kami ini sampai saat ini yang bisa berlangsung kami beribadah yang diberikan oleh setiap lingkungan ini Bapa. Berkati juga Bapa RT RW mulai dari bawah sampai ke atas, Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Bapa yang memberikan tempat kami beribadah di sini, menyetujuinya Bapa. Biarlah tempat ini yang selalu menjadi tempat ibadah yang permanen di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk hamba-Mu yang setia melayani di dalam tempat ibadah kami ini. Berkati keluarganya Bapa, Gembala kami dan Ibu Gembala kami beserta kedua putrinya Bapa. Biarlah tidak henti-hentinya Bapa hamba-Mu ini membagikan firman di dalam kehidupan komsel kami Bapa, agar kami juga Bapa mendapatkan dampak daripada
firman yang dibagikan Bapak bukan hanya untuk mengatakan amin Bapak, tetapi kami merenungkannya Bapak untuk siang dan malam Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk seluruh pelayan-pelayan dan di dalam gereja ini Bapak. Kami juga Bapak ingin fokus dalam melayani-Mu Bapak, agar kami Bapak menjadi pelayan yang setia di hadapan-Mu Bapak. Kami juga Bapak akan pulang dari tempat ini Bapak dan membawa berkat daripada hamba-Mu. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Rahmat anugerah, kasih karunia dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkatilah semua hasil karya tanganmu. Semua itu boleh mencukupi semua kebutuhanmu di dunia ini, bahkan berlimpah, supaya kau boleh menjadi berkat bagi orang lain. Diberkatilah kau yang sekolah, yang kuliah, kiranya engkau boleh mempersiapkan masa depanmu dengan baik, sehingga rencana Tuhan tergenapi sempurna dalam hidup. Diberkatilah engkau secara rohani, imanmu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Pengharapanmu makin teguh, tidak tergoyahkan. Kasihmu semakin nyata pada setiap orang di sekitar, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Kristus, Sang Kasih yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Menjadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada bersama-sama dengan Dia. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin.